Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, yaitu menjelaskan tentang hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata wahabah, yang artinya berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan, atau diambil dari kata hubuh ar-rih, angin atau angin yang menghembus, atau ibra, membebaskan hutang. Secara terminologi, yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti, walaupun dari orang yang lebih tinggi. Hibah menurut istilah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 17 huruf G KHI dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara terminologi, hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi maupun lembaga sosial sesama pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan atau secara sukarela. Hibah untuk kerabat adalah lebih dianjurkan karena di dalamnya terdapat unsur menyambungkan tali silaturahmi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atau mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Menurut beberapa mazhab, hibah diartikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup, dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi. Ini menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, yaitu memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki. Yang ketiga, yaitu pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Hibah ini menurut mazhab Syafi'i. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah yaitu yang pertama merupakan akad atau perjanjian, yang kedua pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti, yang ketiga benda atau barang yang dihibahkan mempunyai nilai, yang keempat itu hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain. Poin yang ke B yaitu hukum hibah. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Ayat di atas menggunakan konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu untuk mengeluarkan sebagian untuk orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sedekah, wakaf hingga wasiat. Kendaki istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda. Kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Di dalam hadis Rasulullah pun tidak diselusuri secara pasti masalah hibah, namun hal itu dapat dikaitkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Baihaqi yang berbunyi, yang artinya, saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. Dari ayat dan hadis di atas
dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya terkait hibah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 subbagian. Yang pertama itu adanya rukun dari hibah, terus syarat dari hibah, dan yang terakhir itu macam-macam hibah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut kepada rukun dan syarat hibah. Saya satukan karena memang kedua sub ini sangat bersangkutan gitu. Kita ketahui sendiri bahwa setiap apa yang kita lakukan, baik itu di bidang muamalah maupun lainnya, itu memiliki syarat-syarat atau ketentuan atau rukun yang berbeda, atau memiliki rukun dan syarat masing-masing. Nah, salah satunya dalam hibah ini adalah ada 4 yang saya ketahui tentang rukunnya, yaitu orang yang memberi hibah, terus orang yang penerima hibah, barang yang dihibahkan, yang terakhir pastinya adanya ijab qabul gitu. Nah, lanjut, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu orang yang memberi hibah. Nah, orang yang memberi hibah ini adalah orang yang memiliki benda atau harta tersebut, yang memberikan barang kepada orang lain dengan cara sukarela tanpa mengharapkan apapun gitu. Itu dari pemberi hibah. Syaratnya apa? Nah, syaratnya yang saya baca adalah tidak harus Islam, akan tetapi diri saya mengatakan harus Islam. Karena apa? Ya karena memang redaksi dari hibah itu adalah istilah yang ada di ruang lingkup agama Islam. Nah, mungkin saja di agama lain ada juga hibah dengan istilah lain, entah itu hadiah ataupun apapun itu. Nah, maka saya bilang harus Islam karena memang ruang lingkup kita Islam gitu, maka disebut dengan istilah hibah. Nah, terus dewasa pastinya, karena memang kalau nggak dewasa, misalnya anak kecil nih tiba-tiba ngasih megang uang banyak, tiba-tiba ngasih orang tanpa ada alasan apapun, tiba-tiba ngasih, wah dia belum cakap hukum gitu, dia belum bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terus pastinya tidak gila, dia berakal, karena memang kalau nggak berakal nanti barang-barang siapa nanti kasihnya kan tanpa mengetahui hak milik dari benda tersebut. Nah, terus juga adanya penerima hibah. Menurut saya penerima hibah tidak saya terlalu jelaskan banyak-banyak, karena memang pastinya penerima hibah juga sama syaratnya dengan si pemberi hibah. Nah, akan tetapi seperti ini. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kita boleh menerima hadiah atau hibah dari non muslim. Terus ada juga asalkan barang tersebut tidak keluar dari ketentuan agama gitu, seperti itu. Nah, syarat-syaratnya sama aja, Islam, berakal, terus cakap hukum, seperti itu. Nah, terus kita masuk kepada poin yang ketiga, itu barang yang dihibahkan. Yang pertama, barang dihibahkan adalah barangnya, syaratnya adalah barang tersebut adalah milik si pemberi. Nah, hak milik punya pemberi. Contoh, saya mempunyai pulpen nih, saya memiliki pulpen, itu pulpen saya, itu boleh dihibahkan karena itu barang milik saya sendiri. Nah, beda kalau saya ngambil punya teman saya terus saya kasih ke teman lain, itu nggak bisa karena itu bukan hak milik saya. Nah, terus juga benda tersebut memiliki manfaat bagi penerima. Nah, jadi barang-barang yang bermanfaat untuk penerima itu, ya memang itulah syarat-syarat dari barang. Kalau misalnya dikasihnya sesuatu yang tidak bermanfaat, nah untuk apa digunakan, untuk apa juga gitu kan. Itu menurut saya terkait barang. Intinya barang tersebut tidak keluar dari jalur atau ketentuan dari Islam. Terus juga adanya ijab qabul. Nah, ijab qabul ada yang mengatakan ijab juga boleh saja tanpa adanya qabul. Misalnya ini saya nih untuk kamu, tanpa harus oke saya terima. Nah, itu banyak sekali, maksudnya ada beberapa yang berpendapat bahwa boleh ijab saja, dan ada juga yang mengatakan harus ijab dan qabul, seperti itu. Itu bagian dari rukun dan syarat dari hibah. Setelah itu akan saya lanjutkan kepada poin yang terakhir, yaitu macam-macam dari hibah.
Baik, kita lanjutkan kepada macam-macam hibah. Yang saya dapatkan yaitu macam-macam hibah itu ada dua, yaitu hibah yang bersyarat dan hibah yang bermanfaat, seperti itu. Kenapa saya bilang hibah bersyarat? Karena memang hibah itu, barang itu di saat diberikan kepada orang itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Contoh, ini tanah buat kamu ya, misalnya ini buat tanah buat kamu, tapi jangan sampai kamu gunakan tanah ini sebagai apa ya, eh, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama, misalnya seperti itu syaratnya. Terus misalnya, oh ini saya beri tanah ini tapi jangan dijual ya, terus kamu jaga. Nah, itu adalah hibah bersyarat. Jadi hibah tersebut memang sukarela diberikan, akan tetapi diberikan amanah, supaya barang tersebut tetap harus dijaga oleh orang yang si penerima tersebut. Itu yang dikatakan sebagai hibah bersyarat. Terus juga ada hibah yang bermanfaat. Nah, hibah bermanfaat ini tidak selamanya hibah itu langsung pindah hak milik semua, tetapi ada yang mengatakan hibah juga dapat dikatakan hibah seperti ini. Hibah, saya punya tanah misalnya, saya punya tanah nih, saya punya tanah, silakan tanah ini digunakan buat bercocok tanam misalnya, terserah aja buat kamu. Ibarat daripada tanah ini tidak digunakan apapun, silakan. Nah, kan tapi tanah tersebut tetap milik saya. Nah, tetapi manfaat tersebut, manfaat dari tanah, manfaat dari kebun itu dimiliki oleh si penerima. Jadi hanya tidak memiliki seluruhnya, kan, tapi memiliki manfaatnya saja. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut kepada bagian membaca kitab, seperti itu.